Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kerja protokol adalah gabungan dari kerja individu dan kerja tim. Pihak yang melakukan kegiatan keprotokolan adalah seorang protokoler ya teman-teman, di mana lingkup kerjanya tidak hanya substansi dan administrasi tetapi juga di lapangan. Lantas, acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain. Sedangkan acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan serta undangan lain, itulah yang disebut dengan acara resmi. Hai, belajar tentu sebuah keharusan. Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Sri. Teman-teman, kali ini saya akan sharing etika, kinerja, dan penyelenggaraan acara resmi dan acara kenegaraan, yaitu keprotokolan. Terdapat dua nih teman-teman paradigma keprotokolan. Pertama, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau di masyarakat dapat menjaga kehormatan dan menumbuhkan kewibawaan sebagai cermin kualitas seseorang yang merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi. Kedua adalah penghormatan dan perlakuan terhadap lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan negara sebagai parameter bangsa yang beradab demi tegak, utuh, dan lestarinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keprotokolan di Indonesia berlandaskan pada 4 asas ya teman-teman, yakni kebangsaan, kemudian ketertiban dan kepastian hukum, selanjutnya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta timbal balik. Memiliki tujuan-tujuan memberikan penghormatan, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara yang tertib, rapi, lancar, dan teratur, serta menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Keprotokolan memiliki 3 prinsip: benar sesuai perundang-undangan, baik sesuai adat istiadat, norma, dan kebiasaan, terakhir indah yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan selera. Dalam keprotokolan terdapat 3 nih ketentuan umumnya, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat apa ya? Aturan bahwa pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. Seorang yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi dapat didampingi suami atau istri yang menempati urutan sesuai tata tempat suami atau istri. Teman-teman, untuk kelancaran acara-acara negara dan atau resmi, teman-teman harus tahu nih 3 cara dalam mengatur tempat duduk tamu, yaitu menetapkan jumlah tamu atau pejabat VIP, kemudian teman-teman tentukan ranking dari yang tertinggi sampai terendah,
dan memberi nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan cara terakhirnya adalah dengan menetapkan tempat duduk sesuai rumus atau aturan yang berlaku, yaitu orang paling utama mempunyai urutan atau nomor pertama, dan seterusnya. Teman-teman, keprotokolan juga mengatur seating arrangement ketika di kendaraan, di mana orang yang utama duduk di tempat sebelah kanan, sedangkan berikutnya di sebelah kirinya. Sedangkan tata urutan naik turun kendaraan antara pesawat udara, kapal laut dengan kereta api dan mobil agak sedikit berbeda. Untuk kendaraan pesawat, seorang yang paling utama masuk pesawat paling akhir, saat turun mendahului atau turun pertama. Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibu Kota Negara RI ditentukan dengan urutan 1. Presiden RI, selanjutnya Wakil Presiden RI, kemudian mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden RI, keempat Ketua MPR RI, kelima Ketua DPR RI, keenam Ketua DPD RI, ketujuh Ketua BPK RI, kedelapan Ketua MARI, kesembilan Ketua MKRI, 10 Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, 11 Perintis Pergerakan Kebangsaan atau Kemerdekaan, selanjutnya Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, 13 Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK, Wakil Ketua MA, Wakil Ketua MK, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial. Ke-14, Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI. 15, Kepala Staf AD, AL, dan AU Tentara Nasional Indonesia. Ke-16, pemimpin parpol yang memiliki wakil di DPR RI. 17, anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim MK, dan anggota Komisi Yudisial RI. 18, pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilu. Ke-19, Gubernur Kepala Daerah. 20, pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu. 21, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU TNI, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Wakil Jaksa Agung RI, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, pejabat eselon 1 atau yang disetarakan. Kedua-dua, Bupati atau Wali Kota dan Ketua DPRD daerah kabupaten atau kota. Terakhir, pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Tata tempat dalam acara resmi di provinsi ditentukan dengan urutan: pertama gubernur, selanjutnya wakil gubernur, kemudian mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, keempat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau nama lainnya, kelima kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah, keenam wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau nama lainnya. Selanjutnya urutan ketujuh, Sekda, Panglima atau Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di provinsi.
Kedelapan, pemimpin parpol di provinsi yang memiliki wakil di DPRD provinsi. 9, anggota DPRD provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua. Ke-10, bupati atau wali kota. Selanjutnya, kepala kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, kepala kantor perwakilan BI di daerah, ketua komisi pemilu daerah. Ke-12, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat provinsi. Urutan ke-13 untuk ketua DPRD kabupaten atau kota. 14, wakil bupati atau wakil wali kota dan wakil ketua DPRD kabupaten atau kota. Ke-15, anggota DPRD kabupaten atau kota. Ke-16, asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon 2. Terakhir, kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon 3. Tata tempat dalam acara resmi di kabupaten atau kota ditentukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, bupati atau wali kota. Kedua, wakil bupati atau wakil wali kota. Ketiga, mantan bupati atau wali kota dan mantan wakil bupati atau wakil wali kota. Berikutnya, ketua DPRD kabupaten atau kota atau nama lainnya. Kelima, wakil ketua DPRD kabupaten atau kota atau nama lainnya. Keenam, sekretaris daerah, komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten atau kota. Ketujuh, pemimpin parpol di kabupaten atau kota yang memiliki wakil di DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, anggota DPRD kabupaten atau kota atau nama lainnya. Ke-9, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten atau kota. 10, asisten sekretaris daerah kabupaten atau kota, kepala badan tingkat kabupaten atau kota, kepala dinas tingkat kabupaten atau kota, dan pejabat eselon 2, kepala kantor perwakilan BI di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten atau kota. 11, kepala instansi vertikal tingkat kabupaten atau kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan. Ke-12, kepala bagian pemerintah daerah kabupaten atau kota, camat dan pejabat eselon 3, dan terakhir, lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon 4. Baru saja tadi kita membahas mengenai tata tempat. Nah, kalau tata upacara apa ya? Teman-teman, jadi tata upacara itu adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, tata upacara yang pertama yang akan kita bahas adalah tata upacara bendera. Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Pertama, hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, dan terakhir adalah hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten atau kota. Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi 4 hal. Yang pertama, tata urutan dalam upacara bendera. Kedua, tata bendera negara dalam upacara bendera. Ketiga, tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera. Dan terakhir, mengenai tata pakaian dalam upacara bendera. Tata urutan upacara sekurang-kurangnya meliputi 5 hal.
Pertama, pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta, kemudian pembacaan naskah Pancasila, pembacaan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan terakhir adalah pembacaan doa. Sedikit berbeda dengan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya meliputi: pertama, pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta, mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, beduk, lonceng gereja, dan lain-lain selama 1 menit. Keempat, pembacaan teks proklamasi, dan terakhir adalah pembacaan doa. Setelah tadi kita membahas mengenai tata urutan dalam upacara, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata bendera negara. Tata bendera negara dalam upacara bendera meliputi 3 hal. Pertama, bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam. Kemudian tiang bendera didirikan di tempat upacara. Dan terakhir, penghormatan pada saat pengibaran maupun penurunan bendera. Setelah tadi membahas mengenai tata urutan upacara bendera, kemudian tata bendera, dan saat ini kita membahas mengenai tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera. Nah, tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera meliputi pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan. Kemudian, iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan atau sangkakala. Sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Kedua, dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. Ketiga, waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam. Berikut aturan yang terakhir dalam upacara bendera, yaitu tata pakaian dalam upacara bendera. Yang pertama, tata pakaian upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Kemudian, dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. Ketiga, dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. Dan terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam peraturan presiden. Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan maupun acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. Kelengkapan upacara meliputi inspektur upacara, komandan upacara, perwira upacara, peserta upacara, pembawa naskah, pembaca naskah, dan terakhir adalah pembawa acara. Selanjutnya, perlengkapan upacara antara lain meliputi bendera, kemudian tiang bendera dengan tali, mimbar upacara, naskah proklamasi, naskah Pancasila, naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan terakhir adalah teks doa. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara, maka dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Ada upacara bendera, ada pula upacara bukan bendera. Keprotokolan mengatur tata urutan upacara bukan bendera dalam acara kenegaraan maupun acara resmi.
yaitu meliputi pertama menyajikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kedua pembukaan, ketiga acara pokok, dan terakhir adalah penutup. Bagaimana ya tata pakaian dalam upacara bukan bendera? Pertama, tata pakaian upacara bukan bendera dalam acara kenegaraan maupun acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian diatur dalam peraturan presiden. Bendera negara dalam upacara bukan bendera dipasang pada sebuah tiang bendera, kemudian diletakkan di sebelah kanan mimbar. Tata penghormatan merupakan aturan terakhir dalam keprotokolan, di mana kita telah membahas sebelumnya mengenai tata tempat dan tata upacara. Tata penghormatan sudah pada tahu kan ya? Jadi gini, tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Penghormatan meliputi 1. Penghormatan dengan bendera negara, kedua penghormatan dengan lagu kebangsaan, dan terakhir bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catat ya bahwa tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pendanaan keprotokolan dalam acara kenegaraan maupun acara resmi dibebankan pada APBN dan atau APBD. Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pastinya teman-teman udah auto ngerti nih mengenai keprotokolan di Indonesia. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum dan salam berseri.